Banten bukan Singapura, dan kita tidak akan pernah jadi Singapura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lawan akuan. Para tokoh-tokoh kritis yang sudah bicara, bahkan juga sudah ke lokasi berkali-kali, itu sekarang berkolaborasi atau bergabung atau bagaimana ceritanya Pak dengan Kesultanan Banten ini untuk menghadapi kezaliman Ya, Pik II? saya kira memang berintegrasi lah ya, bersama-sama sekarang. Ada simbiosis, ada kepentingan yang sama yang diperjuangkan oleh mungkin tokoh-tokoh kritis itu juga di dalam rangka membela masyarakat setempat, gitu kan, masyarakat Banten. Nah, masyarakat setempat juga punya hubungan emosional dengan pimpinannya, pimpinan tradisionalnya, itu kan Sultan. Ya, berarti kan nyambung. Kita mau bela masyarakat situ. Sultan juga punya kepentingan melindungi masyarakat setempat. Berarti hayu bareng gitu. Nah, kelihatannya awalnya kan sendiri-sendiri. Ya, masing-masing. Masing-masing. Itu biasa itu dalam proses tahapan marhalah. Tapi nanti lama-lama akan merupakan satu gumpalan kekuatan. Oleh karena itu, seandainya Banten punya cita-cita ingin menjadi daerah istimewa seperti Aceh ataupun Yogyakarta, maka perjuangan tahap pertamanya adalah melawan Pik II. Buktikan bahwa penjajahan gitu yang masuk melalui investasi gitu kan menuju aneksasi dan kolonialisasi seperti zaman VOC dulu bisa dilawan gitu Pak, bisa disingkirkan. Nah, kalau itu berhasil berarti kan kesultanan itu efektif. Pak. Jangan hanya jadi cagar budaya. Jadi destinasi wisata gitu kan. Ini keraton, ini dulu sultan, di situ ada diagram, ini kesultanan. Hanya jadi tontonan atau tempat-tempat untuk itu saja. Kebanggaan masa lalu ya. Harus ada kebanggaan masa kini. Harus bermanfaat di masa kini, efektif. Bahwa dia memang menjadi pimpinan dari masyarakat setempat gitu Pak. Jadi secara administratif kenegaraan juga punya porsi. Saya kira itu target. Dan itu kita bisa pahami. Banten punya sejarah begitu Pak. Ya, bicara sejarah barangkali Pak Rizal mungkin wilayah-wilayah lain juga akan mengatakan hal yang sama. Kita punya sejarah perlawanan yang bagus. Ini Jawa Barat juga harus khusus nih. Nanti Jawa Tengah, Sumatera, gimana kalau kemudian muncul gitu Pak fenomena itu? Ya, masing-masing kan punya sejarah soal itu, tapi juga punya kekhasan yang mungkin pada masing-masingnya bisa berbeda gitu. Dan mungkin juga tantangan-tantangan yang berbeda gitu. Kalau menurut soal perjuangan lawan penjajah semua sama gitu kan. Tapi kekhasan gitu. Nah, itu maksudnya keistimewaan itu. Makanya sebetulnya ini sinyal bagi pemerintah pusat gitu kan untuk memperhatikan kepentingan daerah. Gitu. Jangan sampai sentralistik gitu. Semua disentralisasi. Kita bicara desentralisasi, tapi kadang-kadang desentralisasinya semu. Otda gitu, itu semu, Pak. Otda itu kan namanya otonomi daerah kan gitu ya. Tapi prakteknya kan semu. Tetap saja daerah tidak diuntungkan gitu. Tapi keuntungan pada pemerintah pusat. Nah, ini sekarang gitu kan, itu kesadaran mulai muncul. Menurut saya nggak jadi masalah. Banten ingin punya daerah istimewa. Jawa Barat ingin punya otonomi khusus, silakan saja. Mungkin nanti bisa difikirkan ulang tentang bentuk kenegaraan, nggak apa-apa. Yang penting kan ideologinya sama, gitu. Soal aturan di konstitusi diatur-atur sedemikian rupa, yang penting mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, dan tidak seperti sekarang kedaulatannya tergerus oleh pendekatan yang sentralistik. Negara dijual oleh otoritas sentral. Sekarang daerah menjerit. Begitu Pak. Nah, menjeritnya bisa saja. Kami ingin daerah istimewa. Kami ingin daerah khusus. Silakan. Bahkan ada yang kami ingin merdeka. Kami ingin merdeka. Gitu kan, itu adalah reaksi-reaksi atas pendekatan yang sentralistik kebijakan nasional kita.
Apalagi tarik lagi sentralisasi kumaha presiden. Jadi sebenarnya presiden mempraktikkan diri sebagai raja, gitu kan, penentu semua. Ini udah nggak bagus, Pak. Pasti direaksi oleh daerah-daerah. Gitu. Kan kalau logika sederhananya adanya pemerintah pusat itu kan bagaimana agar wilayah-wilayah daerah-daerah ini bisa makmur dengan caranya yang mungkin berbeda dengan di daerah-daerah lain gitu. Jadi kalau pakai logika begitu justru akan menguntungkan, memudahkan kinerja pemerintah pusat ketika misalkan Banten diberikan keistimewaan, Jawa Barat diberikan kekhususan gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya Pak, dengan tidak ngotot merdeka, berarti kan tidak separatisme, masih dalam kebersamaan negara kesatuan Republik Indonesia. Harusnya didukung sepanjang masih mensupport kebersamaan, kesatuan itu, Pak. Kalau enggak nanti teriaknya lain, merdeka, merdeka, ingin bikin negara sendiri. Kepentingan global mudah masuk sekarang mah. Gitu. Kepentingan global bisa masuk kalau sudah ada teriakan-teriakan daerah akan disupport nanti. Maka bisa terjadi perang asimetris gitu kan, atau perang proksi di dalam gitu kan. Akhirnya merdeka bisa. Ini potensi ini negara Indonesia yang luas ini gitu kan, itu jangan dibuka peluang. Caranya aspirasi mereka dengarkan. Sepanjang masih dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia, kalau perlu diberikan gitu Pak. Indonesia, Banten berikan daerah istimewa. Jawa Barat jangan dulu istimewa, karena Jawa Barat mah khusus saja, gitu. Kalau istimewa nanti dibawa kayak Sunda Wiwitan, repot. Karena itu spiritnya gubernur yang sekarang, Pak. Jabar istimewa apa? Harus jelas dulu nilai-nilai budaya. Bersama-sama dengan Sultan Banten dan reaksi rakyat yang hari ini semakin menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat nih. Hari ini kan media sosial ini menjadi konon katanya berarti pilar ke-4, ke-5 katanya Pak dari demokrasi. Iya, mau makin menjadi. Jadi kuat gitu. Ketika ada desakan rakyat, pemerintah akhirnya mau mendengar gitu, mau memberikan perhatian. Sayang sekali, mestinya kan tidak gitu kan, no viral no justice. Masa semuanya harus viral dulu gitu. Nah jadi ke depan apa yang akan dilakukan oleh Pak Rizal dan kawan-kawan bersama dengan Kesultanan Banten ini, Pak? Ya, konteks Kesultanan Banten itu adalah membangun kebersamaan dulu, perlawanan terhadap PIK 2. PIK 2 ini yang di depan mata di depan mata. Karena itu. Terus yang kedua jangka panjangnya gitu kan, atau juga bisa jadi jangka menengah itu Bantennya menjadi daerah istimewa kan gitu Pak. Nanti bisa masuk melalui ke DPRD dulu, suaranya menjadi suara yang terwakili oleh lembaga yang representatif dalam konteks ketatanegaraan gitu kan. Jadi bukan suara rakyat begitu saja, bukan sultan juga, karena sultan bukan aparat pemerintahan gitu kan dalam sistem ketanegaraannya. Mungkin ke DPR dulu, nih DPR bersuara, akhirnya bisa saja diterima sebagai daerah istimewa. Itu konteks Banten itu Pak. Nah, tapi kalau soal PIK 2 itu berimplikasi pada PSN gitu, bahwa PSN disimpangkan di PIK 2 dan disimpangkan atau dibuat menyimpang di BSD. Berarti PSN ini rawan gitu. Penyimpangan. Akhirnya kita harus evaluasi ulang mengenai PSN gitu kan. Betulkah PSN yang sudah diberikan itu misalnya untuk kawasan industri, apa juga di situ tidak ada masalah gitu kan, dalam misal kesenjangan sosial gitu kan, atau dalam tadi dominasi etnik juga gitu kan, itu harus dicairkan gitu. Jadi perjuangan kaum buruh nggak selesai ke militer gitu. Ini bahaya. Lalu makna kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, kebahagiaan rakyat itu dikesampingkan demi investasi yang itu bisa menguntungkan hanya kelompok tertentu. Dan di situ ada upeti, Pak, gitu. Di situ ada riswah gitu kan, ada
suap. Makanya suap menyuap akan menjadi budaya. Gitu. Apalagi memang ada etnik tertentu yang memberi pengaruh terhadap nilai budaya suap, Pak. Gitu. Jangan sampai semua aparat, semua alat kelengkapan kita gitu kan bisa disuap. Begitu. Nah, itu bahaya. Jadi menurut saya ini bukan persoalan kecil. Ya, ya. Mulailah dari Banten. Mulailah dari PIK 2 gitu kan. Kemudian evaluasi PSN dan semua paradigma pembangunan di Indonesia ini. Ya, ya, ya. Baik, baik. Jadi barangkali kalau disimpulkan dalam satu kalimat yang lebih pendek, evaluasi total seluruh program Jokowi, begitulah ya. Setuju, ya. Yang sudah kita tahu semuanya lebih banyak mudaratnya, begitu, Pak. Baik, saya kira suara-suara seperti ini harus terus kita gaungkan agar bisa didengar oleh rezim kekuasaan kita hari ini. Terima kasih banyak, Pak Rijal. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.